Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini adalah penjelasan virtual dari materi yang sudah Bapak upload di aplikasi e-learning SMKN 1 Rejang Lebong. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi vektor. Silakan siswa pelajari dan amati video pembelajaran ini dengan serius ya. Karena di akhir video ini akan ada tagihan tugas untuk kalian. Silakan upload foto hasil pekerjaan kalian pada tautan atau link Google Form yang akan Bapak kirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Semangat dan selamat belajar. Langsung saja kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada dalam sebuah vektor. Jadi vektor itu digambarkan dalam bentuk garis yang pertama unsurnya adalah titik, ada pangkalnya atau titik pangkal, itu menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Jadi dari sini nanti dari titik pangkal ini vektor mau bergerak ke kanan atau ke arah kiri, bisa juga ke arah atas ataupun ke arah bawah. Nah, selanjutnya ada yang namanya panjang vektor. Panjang vektor ini menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Jadi ada nilainya, itu menunjukkan panjang. Nah, selanjutnya ada arah vektor, ini yang digambarkan dengan tanda panah. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana suatu vektor itu di notasinya atau penamaan vektor. Jadi yang pertama, vektor itu bisa dalam bentuk koordinat yang menggunakan huruf kapital menunjukkan titik pangkal A, kemudian titik pangkal B, ada arah panahnya menuju B. Maka vektor itu akan ditulis dengan huruf kapital AB, kemudian diberi tanda panah di atasnya. Nah, terus selanjutnya misalkan ada titik pangkalnya itu B, kemudian titik akhirnya A. Nah, ini akan ditulis vektor BA, kemudian diberi tanda panah di atasnya. Nah, selain cara di atas, penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non kapital. Jadi tidak huruf kapital saja, jadi bisa menggunakan huruf non kapital. Nah, yang pertama itu huruf non kapital, kemudian diberikan tanda panah di atasnya. Nah, jadi hanya satu huruf saja, tidak dua huruf, ya hanya satu huruf non kapital. Nah, kemudian atau selanjutnya bisa dengan huruf non kapital kemudian diberi garis di bawahnya, atau bisa juga huruf non kapital tapi ditebalkannya. Nah, tapi pada umumnya nanti selanjutnya kita akan menggunakan yang pertama ini. Jadi satu huruf non kapital saja dan kapital saja menggunakan huruf panah, menggunakan tanda panah di atasnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menggambar vektor di ruang 2 dimensi atau R2. Nah, di contoh pertama ini ada vektor A 3,4. Nah, maksudnya di sana 3 itu berarti dia arahnya ke kanan positif atau ke kiri negatif, sedangkan 4-nya itu dia arahnya nanti ke atas positif atau ke bawah negatif. Nah, sekarang kita coba untuk menggambarkannya. Itu berarti ke arah kanan 3 ya, 3 langkah atau 3 kotak. Kemudian ke arah atas 4 kotak. Nah, kemudian kita pertemukan garisnya di awal dan di akhir. Baru kita buat notasi vektor A-nya. Kemudian contoh kedua itu ada vektor B 6,2, atau bisa ditulis dalam bentuk koordinat 6,2 atau dalam bentuk kombinasi huruf 6i tambah 2j. Nah, sekarang berarti kita lihat di situ
berarti 6 langkah ke kanan karena dia positif, dan 2 langkah ke atas karena dia juga positif. Kemudian hubungkan garisnya, itu tadi 6 langkah ke kanan sedangkan 2 langkah ke atas atau 2 kotak ke atas. Itu vektor gambar dari vektor B. Kemudian ada vektor C, min 1, 4, atau C min 1,4, atau bisa ditulis juga dengan min I tambah 4J ya deh. Karena dia min 1 jadi tidak usah ditulis, langsung min I tambah 4J, artinya ada min 1 di sebelah itu. Nah, karena min 1 berarti 1 kotak ke kiri dari titik awal, 1 kotak kiri, kemudian 4 kotak ke atas. Nah, itu dihubungkan garisnya, jadilah itu vektor C. Kemudian contoh selanjutnya ada vektor D, min 2 dan min 4 atau min 2, min 4. Artinya min 2 berarti 2 langkah ke kiri dari titik awal, 4 langkah ke bawah. Itu 2 ke kiri, 4 ke bawah. Nah, jadilah itu vektor D. Selanjutnya ada vektor E, misalkan 5,0. Nah, di sana ada 0 ya. Perhatikan jika ada 0-nya, maka karena 0 itu diam, maka atau tidak bergerak, maka di penulisan huruf cuma ada yang I saja, J-nya tidak ada karena 0. Jadi tetap 0-nya yang ke arah bawah ya, yang ke arah bawah dan atas tetap. Jadi dia hanya berbentuk garis lurus bergerak 5 langkah ke kanan. Nah, itu vektornya, jadi hanya garis lurus mendatar saja. Nah, itu cara-cara penggambaran vektor di ruang 2 dimensi atau bidang datar. Ingat tadi yang angka yang di atas itu ke arah kanan atau kiri, sedangkan yang di bawah arah atas atau ke bawah. Baiklah, selanjutnya kita masih mencoba latihan menggambar vektor di ruang 2 dimensi. Kita tambahkan 3 soal. Nah, jadi di soal pertama itu ada vektor AB. AB itu 5, 2. Ya, itu ingat 5 itu positif. Positif berarti dia 5 langkah ke kanan atau 5 kotak ke kanan dari titik awal. 2-nya positif berarti 2 kotak ke atas. Nah, itu kita gambar titiknya, hubungkan garisnya dari titik tangkap awal ke titik akhirnya, sehingga kita tergambarlah vektor AB 5, 2. Nah, jangan lupa berikan notasi pangkal dan akhirnya kalau memang bentuk penulisannya AB seperti itu, huruf kapital ya. Kemudian di soal nomor 2 ada vektor CD ya, min 3, 4. Itu artinya ingat min 3 berarti dia ke kiri 3 kotak, kemudian ke atas 4 kotak. Kita buat titik awalnya 3 ke kiri ya, 3 ke kiri, kemudian 4 ke atas, berikan notasi hurufnya, kemudian hubungkan garisnya. Itu 3 ke kiri, kemudian 4 ke atas. Berikan notasi vektornya. Nah, di soal nomor 3 itu dalam bentuk kombinasi huruf angka 3i min 6. Nah, jadi kalau di dalam bentuk vektor kolom jadikan 3 kemudian min 6. 3 ke kanan berarti artinya 3 kotak ke kanan. Kemudian min 6 berarti 6 ke bawah. Itu hubungkan titik awal titik akhirnya, 3 ke kanan kemudian 6 ke bawah, itu vektor U. Nah, ini adalah beberapa soal tadi yang untuk menambah
pemahaman siswa sekalian dalam menggambar vektor di ruang 2 dimensi. Oke, siswa sekalian, sekarang silakan kerjakan soal latihan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak tulis. Dan ingat, untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar agar Bapak dapat merekap siapa saja yang sudah mengamati dan mempelajari video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.